Shalom. Shalom, saya Jeremia, Ketua Panitia Natal 2021 GKI Agus Salim Bekasi. Saya Sisilia, Koordinator Seksi Acara Natal 2021 GKI Agus Salim Bekasi. Yang kuat menanggung yang lemah. Itulah tema Christmas Carol kita tahun ini. Roma 15 ayat 1-4 berbicara tentang permintaan Paulus kepada mereka yang kuat. Yang mana mereka yang kuat harus menanggung yang lemah. Yaitu dengan tidak mementingkan kepentingan mereka sendiri, namun sebaliknya yang kuat haruslah berbuat sesuatu bagi sesama. Kami atas nama Panitia Natal GKI Agus Salim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaat dan simpatisan GKI Agus Salim atas partisipasinya di dalam kegiatan penggalangan dana Christmas Carol yang berlangsung dari tanggal 14 November sampai 12 Desember 2021. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati oma opa, om tante, kakak abang, dan bapak ibu semuanya. Hari ini, 19 Desember 2021, Panitia Natal bersama Koordinator Wilayah akan menyalurkan sukacita Christmas Carol kepada jemaat yang membutuhkan. Selamat menyambut Natal 2021 Selamat menyambut Natal 2021 dan tahun baru 2022. Berikutnya, baptis kudus anak. Setelah 3 minggu berturut-turut pewartaan dan tidak ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan tata gereja Kristen Indonesia, Majelis Jemaat GKI Agus Salim akan melayankan sakramen baptis kudus anak pada hari ini, Minggu 19 Desember 2021, pukul 17.00 WIB. Yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan peneguhan pemberkatan nikah atas Saudari Elian Datu, anggota Jemaat GKI Agus Salim, putri dari Bapak Antonio Sampe dan Ibu Margareta Ronga, dengan Saudara Gideon Ramba, anggota Jemaat Gereja Toraja Jemaat Malango, Sulawesi Selatan, putra dari Bapak Herman Katunde dan Ibu Yuningsi Sampe, yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 10 WITA di Gereja Toraja Jemaat Malango, Sulawesi Selatan. Kiranya umat mendukung dalam doa. Berikutnya akan dilaksanakan peneguhan pemberkatan nikah atas Saudara David Partogi Napitupulu, anggota Jemaat GKI Agus Salim, putra dari Bapak Ramli Napitupulu dan Ibu Nurmaida Panjaitan, dengan Saudari Clara Helmina Audina Sihotang, anggota GPIB Immanuel Belitung, putri dari Bapak Manimbul Sihotang dan Ibu Jeti Silitonga, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 8.30 WIB dan akan dilayani oleh Pendeta Melani Ayub Ekne.
Apabila ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja GKI, dapat dimasukkan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Agus Salim paling lambat hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Berikutnya, atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota Jemaat GKI Agus Salim Bekasi dari yang pertama dari HKBP Duren Sawit atas diri, nama Ibu Esther Desi Arisandi, Lumban Toruan, dengan alamat Jalan Lingkar Duren Sawit nomor 6 Duren Sawit Jakarta Timur, masuk wilayah 7. Berikutnya dari GPIL Jemaat Malili, Angkona Sulawesi Selatan atas diri, nama Bapak Vicky Ferdianto Sinaga, Ibu Marta Herlina Trisakti Siagian, dengan alamat Perumahan Bumi Anggrek Blok M nomor 3, masuk wilayah 5. Apabila ada Bapak Ibu yang hadir pada ibadah yang kedua ini, kami persilakan untuk maju ke depan. Baiklah, berikutnya kita akan menyaksikan bersama video ajakan untuk kebaktian malam Natal, dilanjutkan dengan video lomba Natal. Shalom saudara-saudara, tanpa terasa sebentar lagi kita sudah mau memasuki malam Natal, tanggal 24 Desember. Saudara-saudara, di tengah situasi saat ini, mungkin kita merasa bahwa tahun 2021 penuh dengan kesuraman. Tetapi tema Natal 24 Desember mengajak kepada kita untuk melihat sukacita yang lahir di tengah kesuraman dunia. Karena itu mari dengan iman dan dengan harapan kita boleh menyongsong malam Natal bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat Tuhan. Mari kita boleh menyambut kedatangan Tuhan kita. Shalom saudara-saudara. Bagi rekan-rekan yang menyukai dunia perfilman dan fotografi, Panitia Natal mengadakan lomba foto dan video pendek. Untuk juara ketiga akan mendapatkan Rp100.000. Untuk juara kedua akan mendapatkan Rp250.000. Untuk juara pertama, akan mendapatkan Rp500.000. wow, Syarat dan ketentuan ada di tayangan berikut ini. Syarat dan ketentuan lomba fotografi. Momen yang digunakan adalah ibadah malam Natal, Natal, malam tahun baru di GKI Agus Salim. Sedangkan untuk lomba film pendek, tema dipimpin terang Kristus, durasi 3 menit. Informasi lebih lanjut di
0878 23976 906. Jangan lupa mendaftar ya. Tunjukin talentamu. Kapan lagi ya kan? Demikian warta lisan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Warta lebih lengkap dapat dibaca di warta tertulis di grup wilayah masing-masing. Ibadah umum pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Heni Herlina. Umat kami undang untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Dalam kemurnian hati yang penuh cinta, kita nyalakan lilin Advent keempat sambil berseru, "Oh datanglah Immanuel, bersihkanlah hati dan diri kami, agar kami bersuka dan bersorak menyambut Juru Selamat, Sang Immanuel." Mari datanglah kepada Dia yang Sang Immanuel, pujilah Dia dan bernyanyilah dengan meriah. Lapangkanlah hati kita menyambut Raja mulia. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah di Minggu Advent yang keempat ini terjadi dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka, Maria melantunkan sebuah nyanyian kepada Tuhan sebagai ungkapan perasaan yang tulus dan sukacita atas kasih karunia Tuhan kepadanya. Ia yang sangat hina berkenan dipakai oleh Allah untuk suatu tujuan yang sangat besar. Lebih dari itu, Maria tidak hanya tinggal diam dalam kesukacitaannya. Ia juga menyediakan diri untuk menjadi alat bagi rencana Allah dalam menyelamatkan dunia. Sukacita yang ia nyanyikan menyatu sedemikian dengan dirinya. Sukacita yang terkandung dalam nyanyian, ia wujud nyatakan dalam hidup yang senyatanya. Saudara, tetap bersukacita di tengah pergumulan berat bukanlah hal yang mudah. Membuat orang lain mengalami kegembiraan ketika kita dihajar persoalan berat, tentu hal yang jauh lebih berat. Tapi Maria telah membuktikan bahwa ketika kita memandang persoalan dari perspektif Allah, kita tetap dapat mengalami sukacita, bahkan dapat membuat sesama mengalami sukacita juga. Bagaimana dengan kita? Apakah sukacita tetap dapat kita rasakan, bahkan ketika persoalan sedang menindih? Apakah kehadiran kita mendatangkan kegembiraan bagi sesama? Marilah kita renungkan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa sukacita mudah sekali terbang meninggalkan kami ketika persoalan mendera, ketika yang kami harapkan tak sesuai dengan yang kami alami, ketika gagal meraih yang kami ingini. Kami pun kadang gagal berbagi kegembiraan dengan sesama. Kehadiran kami bukan saja terkadang tak mendatangkan sukacita, tetapi malah menimbulkan kesedihan, luka bagi sesama. Bapa, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Allah, serta bertekad untuk hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya, dengarkanlah berita anugerah seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 hingga ke-8 yang berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Mari saudara-saudara kita menyiapkan hati kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana pujian yang baru saja kami naikkan kepadamu Tuhan, sukacita itu hadir dan sungguh nyata dengan Kristus yang datang bagi kami, bagi dunia ini. Dan kiranya sukacita itu juga yang boleh kami maknai di hari Minggu Advent yang keempat ini, di dalam perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Tuhan, Engkau mampukan kami untuk dapat menghayati apa yang Kau nyatakan dalam firman-Mu, agar kami dapat memahami arti sukacita sesungguhnya di dalam Tuhan, terlebih di tengah pergumulan kami saat ini, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah. Firman Tuhan juga akan senantiasa menjadikan kami umat kepunyaan Tuhan yang selalu hadir seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang pertama, ayat 39 sampai ayat yang ke-55. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyaksikan tayangan berikut ini.
Sukacita Tuhan dibuat dalam hidup kita. Sukacita tertulis di botol sabun di bawah wastafel. Sukacita ada di dalam botol kita simpan di belakang lemari. Sukacita itu bukan Tuhan, kan? Bukan sukacita yang sejati. Kita sudah lama menyerah pada sukacita. Kita akan puas dengan konten. Kita akan puas tanpa rasa sakit, tidak ada ketidakbahagiaan, tidak ada depresi. Kita mungkin bisa bahagia sekarang dan nanti. Tapi sukacita tidak di sini, tidak nyata, tidak ada lagi. Namun saat sukacita masuk, sukacita menjadi, sukacita bersinar. Seperti membuka sebuah jendela dan merasakan angin di ruangan pengap. Sukacita bernafas. Bukalah hati kami untuk itu, Tuhan. Mari kita lepaskan lapisan debu keraguan dan depresi. Sukacita mengelilingi, memasuki, mengangkat, dan sukacita mengingatkan kita diciptakan untuk bersukacita dalam Tuhan. Dan bukan hanya kita, tapi sukacita untuk dunia. Dan biarkan itu dimulai dari Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini sukacita menyambut Sang Juru Selamat. Ada sukacita hari ini? Yakin? Benar? Bapak Ibu yang di rumah, sukacita hari ini? Apakah benar-benar sukacita menyambut Sang Juru Selamat di akhir tahun 2021 ini? 2 tahun kurang lebih pandemi kita alami, kita jalani. Ketika kita melihat akhir tahun ini, wah kasus COVID menurun. Senang ya? Ada orang yang setiap hari yang dia posting cuma itu doang. Ya, kasus COVID ya yang menurun. Sekolah sudah mulai bersiap untuk belajar tatap muka. Sebagian sekolah memang sudah, walaupun terbatas, tapi sudah disiapkan oleh sekolah. Ya. Gereja-gereja, di beberapa gereja di Jakarta sudah siap nih, onsite. Beda kalau kita dari bulan Juli sudah mulai onsite ya. Tapi beberapa gereja di Jakarta sampai sekarang, GKI pun ada yang sampai sekarang tidak juga mengadakan ibadah onsite. Tapi ketika pandemi mulai menurun kasus COVID-nya, semua sudah mulai mempersiapkan diri. Sebagian dari kita juga mungkin sudah mulai leluasa untuk beraktivitas ya, walaupun terbatas. Tapi kemudian muncul Omikron ya. Muncul sesuatu yang membuat kita tegang lagi nih. Tadinya sudah lebih leluasa, sudah agak lega. Yang ada was-was kan. Kita mulai semakin memperketat lagi nih. Aduh, jangan sampai kendor deh pakai maskernya. Jangan sampai kendor deh menjaga protokol kesehatannya. Karena menimbulkan kegalauan kembali. Suasana kembali tidak menentu, kemudian pemerintah juga mengadakan pembatasan sosial berubah-ubah dari PPKM level 3, kemudian berubah lagi tidak jadi level 3, berubah dengan peraturan yang banyak. Ditambah lagi cuaca yang kurang bersahabat ya. Banjir, rob air laut, hujan badai yang tiba-tiba muncul dengan angin yang luar biasa. Tapi bisa tiba-tiba terang. Menyusul juga bencana Semeru. Dan yang terbaru gempa di NTT dan Kepulauan Selayar, dan beberapa titik yang katanya konon cuaca tidak akan baik sampai awal tahun. Kalau kita melihat situasi seperti itu,
Mungkinkah kita menyambut Natal dengan sukacita? Masihkah sukacita bisa kita rasakan ketika suasana di sekitar kita seperti itu adanya? Bahkan mungkin kita sendiri ada yang sampai saat ini masih dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Masih banyak persoalan yang belum selesai, masalah ekonomi yang enggak juga normal kembali karena pandemi yang belum juga reda. Bagaimana kita bisa merasa sukacita kalau Natal aja hanya lewat Zoom? Bagaimana bisa sukacita ketika kita hanya melihat orang-orang sekitar kita hanya dengan layar misalnya, karena situasi yang terbatas? Ya memang ini yang saat ini sedang kita hadapi. Sehingga pertanyaan atau pernyataan sukacita menyambut Sang Juru Selamat bisa jadi pertanyaan. Apa iya sukacita menyambut Sang Juru Selamat di tengah situasi yang seperti ini? Dan mungkin pertanyaan ini juga bisa ditujukan kepada Maria. Seorang perempuan yang masih muda, yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, apakah yang dialaminya membawa sukacita bagi dirinya? Karena sebagai pribadi, pasti dia juga mengalami kegalauan. Dia juga mengalami perasaan yang tidak menentu. Sebab dia harus mengalami situasi yang tidak pernah diharapkan oleh perempuan manapun yang belum menikah. Apalagi situasi masyarakat saat itu, dunia sosialnya tidak seperti sekarang yang mungkin sudah terbiasa menghadapi situasi orang-orang yang mungkin kita hadapi yang ada di sekitar kita yang kondisi seperti Maria. Tetapi karena situasi yang berbeda. Nah, Maria ini di dalam kondisinya yang serba salah, yang tidak menentu, tetapi kemudian juga dia mendapatkan berita yang luar biasa. Bagaimana sanaknya, saudaranya juga sedang mengandung di usia yang tua. Seorang perempuan muda yang sedang hamil, dia kemudian berjalan dari Galilea menuju pegunungan Yehuda dekat Yerusalem. Saudara, Galilea ke Yerusalem itu jauh banget. Kami naik bis lumayan panjang perjalanannya. Apalagi Maria yang sedang hamil muda menempuh perjalanan menuju pegunungan Yehuda dekat Yerusalem. Itu perjalanannya jalan kaki ya, 4 hari. Bayangkan, 4 hari perjalanannya. Bagaimana Maria bisa menjalani perjalanan panjang tersebut? Namanya ke arah pegunungan. Itu berarti jalannya tidak rata. Mungkin terjal juga. Mungkin dia bisa saja menghadapi ancaman bahaya, ada penjahat di jalan. Belum lagi dia harus membawa bekal yang dipersiapkan di perjalanan selama 4 hari. Tentu di tengah kesulitan dan keterbatasannya, di tengah perasaan yang bermacam-macam, dia mengunjungi Elisabet, walaupun Alkitab tidak menjelaskan di sini kenapa dia mesti ke sana, kenapa Maria mesti menjumpai Elisabet. Tapi yang jelas kita bisa melihat nih, ini perempuan yang sedang mengalami sesuatu yang berbeda. Lalu dia mendengar sanaknya juga mendapatkan pengalaman yang berbeda. Tentu di dalam hatinya, ya dia kan tidak bisa berkirim kabar bagaimana keadaan. Dia harus melihat keadaan Elisabet. Dia memaksakan diri harus ke sana. Ya. Dia berjalan di dalam situasi yang tidak mudah, tapi dia lakukan itu. Dia menjumpai Elisabet, sesama perempuan, ya mungkin sesama perempuan ketika menghadapi pergumulan yang kurang lebih sama, dia ingin saling berbagi. Sesama perempuan yang mengalami kasih karunia Tuhan, dia ingin berbagi bersama. Karena bagaimanapun juga yang dialami Elisabet juga gak gampang. Ya. Seorang perempuan yang selama ini dipandang mandul dan itu menjadi aib bagi masyarakatnya, dia mungkin dicemooh orang banyak, tapi kemudian di usia tua mengandung. Itu jadi pembicaraan enggak? Pasti jadi omongan lagi di tengah masyarakat. Ya. Jadi mengandung salah, enggak mengandung salah. Ya. Serba salah semuanya. Tetapi itulah yang dinyatakan Tuhan bagi Elisabet juga. Nah, Maria yang berangkat ke sana
Mungkin dengan perasaan macam-macam, tapi mungkin di satu sisi dia juga ada sukacita karena dia mendengar saudaranya yang selama ini dipandang aib di tengah masyarakat, kemudian mengandung. Sehingga dia juga ingin mendengar kabar sukacita itu langsung dari Elisabet. Ketika Maria sampai di sana, dan seperti biasa, di mana-mana kita kalau berjumpa seorang di rumahnya pasti mengucapkan salam. Dan salam di masa itu bukan hanya basa-basi. Kalau kita kan sering kali nih, kalau ketemu orang basa-basinya banyak sekarang ini ya. Apa kabar? Pertanyaan padahal nggak benar-benar nanyain kabar gitu kan. Sehat ya? Padahal nggak berharap dia sehat bener gitu. Basa-basi. Tetapi salam yang diucapkan Maria, pernyataannya sih biasa. Tetapi di situ ada karunia kuasa Allah yang dinyatakan oleh Maria bagi Elisabet. Sehingga kelihatan, karena apa? Di dalam pernyataan ini Elisabet ketika mendengar salam dari Maria dikatakan kan bayi yang dalam kandungannya melonjak kegirangan. Ada sesuatu yang berbeda dari salam itu. Ada sesuatu yang membuat bayi yang di kandungan Elisabet ini bergerak, melonjak. Karena ini menunjukkan datangnya Roh Kudus kepada Yohanes sebelum dia dilahirkan. Sebagai pertanda ada hubungan nih antara Yohanes dengan Yesus yang dikandung Maria. Jadi ini satu hubungan koneksi yang menarik. Sejak dalam perut mereka sudah memiliki koneksi. Itulah karunia Roh Kudus. Itulah karya Roh Kudus yang terlihat, yang dirasakan oleh Maria dan Elisabet. Sehingga perjumpaan ini menjadi sesuatu yang berarti bagi mereka berdua. Dan Elisabet juga sebagai seorang perempuan yang sangat dekat dengan Tuhan, dia sangat peka. Sehingga apa yang diucapkan Maria yang berdampak berbeda pada tubuhnya dan pada bayi yang di dalam rahimnya benar-benar menjadi tanda kehadiran Allah. Allah yang hadir, yang berkarya melalui anak yang ada dalam kandungannya. Jadi Elisabet benar-benar merasakan nih bahwa betul Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu nyata dan itu dirasakan dengan kehadiran Maria yang menyampaikan salam kepadanya. Dalam perjumpaan inilah kita melihat bagaimana keberadaan dua perempuan ini yang ternyata di dalam kegalauan, di dalam situasi yang tidak menentu itu, di dalam situasi yang tidak diharapkan itu, justru kita melihat bagaimana mereka merasakan sukacita. Elisabet menyebut Maria sebagai perempuan yang diberkati. Diberkatilah engkau dan buah kandunganmu. Diberkatilah engkau. Karena memang saat itu Elisabet melihat melalui Maria, Allah berkarya. Allah berkarya menjadi pembebasan bagi umatnya dengan bayi yang dikandung oleh Maria. Diberkatilah engkau. Jadi ucapan Elisabet kepada Maria juga bukan basa-basi. Tapi Elisabet melihat dan merasakan betul Maria adalah perempuan yang diberkati Allah. Diberkati karena Maria menjadi alat di tangan Allah. Melalui Maria, berkat bagi dunia ini dinyatakan. Dan sebagai seorang diberkati, Maria disebutkan oleh Elisabet sebagai orang yang berbahagia, makaria. Artinya kebahagiaan yang melampaui batas kegembiraan sesaat, kegembiraan yang fana di dunia. Karena yang namanya berbahagia di dunia ini kan banyak yang orang dapatkan dari apa? Kekayaan, materi, kuasa, status sosial yang tinggi. Orang bisa berbahagia karena itu. Tapi kebahagiaan yang dirasakan oleh Maria yang disebutkan Elisabet di sini bukan kebahagiaan semu yang didapat dari dunia. Tapi kebahagiaan yang melampaui batas-batas kegembiraan saat itu. Kebahagiaan yang didapatkan bukan dari apa yang diinginkannya di dunia ini.
Dan inilah manusia yang sungguh terberkati. Seorang yang sungguh merasa terberkati, dia sejahtera bukan karena materi. Manusia yang terberkati sehingga dia bisa bersuka cita bukan karena dia hidup dalam kemewahan atau kenyamanan. Tapi manusia yang bisa merasa diberkati Tuhan atau terberkati oleh Allah adalah ketika Allah bisa berkarya dalam dirinya secara leluasa. Ketika kita bisa membiarkan Tuhan memakai diri kita untuk rencananya bagi dunia, disitulah kita bisa merasakan sebagai orang yang diberkati. Elizabeth dan Maria adalah dua perempuan yang diberkati. Perempuan yang disebut Makaria, berbahagia. Kenapa? Karena mereka mau menyambut karya Tuhan dengan sukacita. Maria bisa mengatakan, jadilah seperti yang kau katakan, karena sungguhnya aku ini hamba Tuhan. Maria bisa mengatakan bagaimana taatnya dia pada kehendak Allah, menyambut karya Allah dalam dirinya. Sehingga di dalam kegalauannya, dia tetap bisa merasakan sukacita. Walaupun dia tahu, ke depan nih jalannya gak gampang. Banyak yang harus dihadapi. Mungkin ada begitu banyak orang yang meminta penjelasan kepadanya. Dan mungkin banyak tudingan dari masyarakat terhadap dirinya. Tapi dia mau membiarkan Allah berkarya dalam dirinya, melalui dirinya, untuk menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Jadi sukacita di dalam situasi yang tidak mudah bisa dirasakan dan dialami oleh Maria, juga Elizabeth. Sebagai perempuan dalam usia tua, kemudian mengandung, kan gak gampang. Yang muda saja, yang masih kuat aja mengandung susah, berat, apalagi yang sudah usia lanjut. Tidak mudah baginya, belum lagi pandangan masyarakat pasti juga aneh. Saya membaca di India, itu ada usia perempuan yang paling tua yang melahirkan dan mengandung usia 70. Itu ada program bayi tabung seperti uji coba. Dan dia melahirkan anak di usia 70, anak yang pertama. Sebagai bentuk uji coba bayi tabung. Dan itu berhasil. Ya. Tapi bisa dibayangkan, saya melihat tayangan video tersebut, bagaimana usia 70 tahun dia kemudian melahirkan dan menggendong bayi yang bukan cucunya tapi anaknya. Juga pasti itu dialami oleh Elizabeth. Banyak hal yang tidak mudah dihadapinya. Tapi mereka dapat menemukan kebahagiaan dan sukacita sejati. Makaria itu. Kenapa? Karena mereka mau membiarkan Tuhan berkarya melalui dirinya. Sebab kalau mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, mungkin Maria bisa mengatakan, aduh jangan saya Tuhan, saya gak mau, saya punya tunangan. Jangan saya Tuhan, ini masyarakat gak mungkin bisa terima saya, nanti apa kata orang? Jangan saya Tuhan. Kalau dia hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan hidupnya sendiri, mungkin dia akan mengatakan seperti itu. Tapi dia adalah seorang yang taat pada kehendak Allah. Seorang perempuan yang mau menerima karya Allah melalui dirinya karena dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan dunia ini. Karena dia tahu, sebagai orang Yahudi dia juga punya pengharapan mesianis. Pengharapan datangnya sang Mesias bagi bangsanya. Dan ketika Allah mau berkarya melalui dirinya, dia melihat pengharapan itu benar-benar ada. Mesias datang. Dia mau berkorban. Dia mau dipakai oleh Allah seluasa mungkin. Melalui pengorbanan dirinya, keselamatan dunia dinyatakan. Itu yang membuat dia disebut sebagai perempuan yang bahagia. Berbahagialah engkau. Mulai dari sekarang semua perempuan akan menyebut engkau berbahagia. Makaria. Nah, di tengah situasi yang berat seperti itu mereka bisa membiarkan Allah berkarya dalam dirinya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Bisakah sukacita itu benar-benar sukacita sejati kita rasakan saat ini? Di tengah situasi pandemi yang belum usai, di tengah masih banyaknya ketakutan-ketakutan, di tengah banyaknya simpang siur berita tentang Omikron ini, ataupun juga dengan situasi dan peraturan pemerintah yang saat ini sangat menjaga protokol kesehatan dengan ketat.
Bisakah sukacita itu bisa kita rasakan? Sukacita yang bukan hanya karena materi, bukan karena apa yang kita dapatkan di dunia ini. Bisakah kita miliki sukacita itu? Mestinya sih bisa. Bagaimana? Ketika kita membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan, menghadirkan pengharapan ketika pengharapan itu tidak ada di sekitar kita. Tetap menyatakan damai sejahtera Allah ketika kekacauan terjadi di sekitar kita. Kita bisa merasakan sukacita kan? Ketika kita hidup dalam damai dengan sesama kita. Kita bisa merasakan kebahagiaan sekalipun situasi ekonomi kita sangat berat saat ini. Kita tetap dapat tersenyum sekalipun dunia sedang tidak ramah pada kita. Menghadirkan sesuatu yang sederhana, pengharapan, damai sejahtera, senyuman bagi orang-orang yang sedang sedih, adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Itu berarti kita mau dipakai Tuhan, berkarya bersamanya di tengah dunia ini untuk menghadirkan sukacita. Karena ketika kita dapat menjalani kehidupan yang sulit dengan sukacita, semua pasti terasa lebih ringan. Ya kan? Bayangkan ketika kita menghadapi situasi pandemi ini dengan kemurungsungan dengan marah-marah, dengan mengeluh terus-menerus, maka semakin beratlah langkah kita berjalan. Tapi kalau kita bisa menjalani semua ini dengan tersenyumlah walaupun dunia sedang tidak ramah, tetap bersukacita, maka kita bisa menghadapi pandemi ini, bisa menghadapi berbagai situasi yang berat ini. Karena kita tahu saat ini banyak saudara kita yang sedang susahan karena bencana alam. Ya. Masih banyak orang yang sampai saat ini belum kembali ke rumah tinggalnya karena erupsi Semeru. Masih banyak orang yang saat ini ketakutan ketika melihat air laut mulai surut. Khawatir tsunami, apalagi berita-beritanya ini sangat banyak karena bencana alam sampai awal tahun nantinya. Ada banyak ketakutan-ketakutan. Tapi bagaimana kita bisa memberikan damai sejahtera bagi mereka? Bagi orang-orang di sekitar kita. Membiarkan diri kita dipakai Tuhan untuk menghadirkan itu. Memberikan pengharapan bagi setiap orang. Menjadikan diri kita dipakai Tuhan bagi orang-orang yang kita jumpai. Disitulah kita bisa merasakan makarya itu. Bahagia yang bukan terjadi karena kita memiliki harta, materi, atau apapun yang kita inginkan. Tapi terjadi karena kita mau berkarya bersama Tuhan bagi orang-orang yang kita jumpai. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan tidak mustahil jika sukacita bisa tetap dapat kita rasakan menyambut Sang Juru Selamat Natal tahun ini, walaupun masih tetap dalam keprihatinan. Tapi kita percaya sukacita itu tidak hilang karena Sang Juru Selamat hadir bagi dunia. Tuhan menolong kita melakukannya. Amin. Kita masuki saat hening sejenak. Kita akan menyaksikan pujian melalui tayangan berikut ini. Tuhan
diundang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala bata tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat bersama dulu. Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami ingin dapat merasakan sukacita yang dirasakan oleh Maria dan Elizabeth. Sukacita yang bukan dari dunia, tapi sukacita yang sungguh datang dari karya Roh Kudus melalui kami, yang dinyatakan bagi sama kami. Biarlah itu dapat kami rasakan ya Tuhan, ketika kami mau membiarkan diri kami dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, untuk berkarya menghadirkan pengharapan di tengah kesulitan, untuk berkarya mendatangkan damai sejahtera di tengah konflik, untuk dapat menghadirkan kebahagiaan di tengah kesusahan. Biarlah kami dimampukan untuk mau berkarya sungguh-sungguh bagi Tuhan di tengah kehidupan kami ini, terlebih di tengah setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh mereka. Mereka yang sakit, yang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang saat ini harus menjalani terapi terus-menerus, harus menjalani pengobatan. Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan-Mu. Mereka yang menjalani hari-hari karena usia lanjut dengan tubuh yang semakin lemah, Tuhan yang menjadi penopang bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi saudara Putra yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau hadir baginya, menjadi kekuatan, menopangnya untuk melalui masa yang berat dengan mendapatkan perawatan dan pengobatan yang kiranya boleh memulihkan tubuhnya. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati proses pengobatan yang dijalani, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi saudara Putra. Demikian juga Tuhan bagi pergumulan kami sekalian, di tengah keluarga dengan masalah ekonomi yang belum juga membaik, ataupun juga dalam pergumulan kami karena pandemi, karena sakit penyakit, atau juga yang saat ini bergumul dengan studi putra-putrinya. Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, menopang, menguatkan, dan kiranya kami sekalian di tengah pergumulan kami dapat terus mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan memelihara kami. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan yang kami hadapi. Tuhan, kami juga berdoa bagi panitia Natal, ketika bersama-sama kami boleh menghayati masa-masa Advent, dan kami bersiap diri menyambut Natal yang semakin dekat. Tuhan, biarlah sukacita itu juga dirasakan oleh panitia Natal di dalam menyiapkan berbagai aktivitas rencana kegiatan Natal ini, agar sukacita itu juga boleh mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan bersama dalam bekerja sama ataupun juga bersatu hati di dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai panitia, sehingga umat Tuhan boleh semakin menghayati
dan merasakan sukacita yang besar di dalam menantikan merayakan Natal bersama. Kami percaya Tuhan juga mampukan kami sebagai gereja Tuhan untuk senantiasa menghadirkan damai sejahtera Allah dalam keberadaan kami, untuk dapat menghadirkan kehidupan bagi lingkungan masyarakat sekitar kami, bagi umat Tuhan, sehingga pertumbuhan iman boleh terus terjadi dan keberadaan gereja Tuhan dapat terus menjadi berkat di dalam keberadaan kami saat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Ketika kami mendengar saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di Semeru maupun juga di berbagai tempat, mereka yang mengalami kebanjiran, mereka yang sampai saat ini kehilangan tempat tinggal, sanak saudara, harta benda, mereka yang kesusahan dan menderita. Kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan menguatkan mereka, memelihara mereka, mencukupkan apa yang dibutuhkan. Dan kiranya kami pun dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Dan kami percaya Engkau menyertai dan menolong pemerintah daerah maupun pusat dalam menangani saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam. Engkau yang hadir bagi mereka, memampukan mereka bertahan dan tetap mengingat Tuhan di tengah situasi yang berat yang mereka hadapi. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati para relawan, mereka yang berkorban, menolong, membantu saudara-saudara kami yang saat ini kesusahan, hingga melalui mereka, melalui setiap orang yang mau berkorban, mengorbankan dirinya, memberikan dirinya, saudara-saudara kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang sungguh hadir dan membawa sukacita itu. Bapa, kami berserah kepadamu untuk pemerintah kami, untuk dunia ini, ketika pandemi sampai saat ini masih berlangsung. Dalam segenap ketakutan-ketakutan, rasa was-was yang muncul, biarlah kami dapat tetap waspada menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Sertai pemerintah dalam menangani masalah pandemi ini, dan kami sebagai anggota masyarakat untuk dapat tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat dimanapun kami berada, agar kasus COVID benar-benar menurun dan pandemi ini pada saatnya boleh berakhir. Tuhan yang menolong. Ini doa kami ya Bapa. Ini pengharapan kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan sukacita memberi persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Mazmur 107 ayat 1 menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Bapa Surgawi, betapa banyaknya berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Bukan saja kebutuhan fisik kami Engkau cukupkan, sukacita pun Engkau berikan dalam hidup kami melalui perjumpaan kami dengan sesama. Dalam sukacita karena besar anugerah-Mu itu, kami datang membawa persembahan kepadamu. Berkenanlah kiranya Tuhan menerimanya, sehingga dapat menjadi alat untuk mendatangkan kegembiraan bagi sesama, baik dalam kumpulan jemaat maupun di tengah masyarakat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat kekasih Tuhan, meskipun banyak persoalan datang silih berganti dalam hidup kita, jangan biarkan itu merampas sukacita kita. Sebaliknya, bernyanyilah merdu, lambungkan syukur menyambut lahirnya Yesus, Sang Penebus. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.
Saat teduh selesai, Majelis Jemaat GKI Agus Salim mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.